Assalamualaikum, balik lagi dengan review From di sini. Kali ini aku bakal bahas tentang corona dan juga sebenarnya nih, sebelum corona itu ada 7 virus yang sempat mengguncang dunia. Update per hari ini, hari Jumat tanggal 3 April 2020, kasus orang yang terkena positif corona di Indonesia itu sudah mencapai 1.790 orang. Wow. Nah, ini beberapa cerita buat kalian. Sebelum merebaknya virus corona, dunia juga pernah digegerkan sama beberapa temuan virus. Yaitu, yang pertama, ada virus cacar monyet. Penyakit ini dulu itu disebut sebagai penyakit langka ya. Dan cara penularannya adalah dari hewan ke manusia. Virus ini merebak terutama di daerah Afrika Tengah dan Barat. Pertama kali ditemukan di tahun 1958 ketika awalnya itu sebuah wabah seperti cacar ditemukan di koloni kera. Sehingga nama penyakit ini itu juga bisa disebut monkeypox. Nah, sejak penyakit ini ditemukan sampai tahun 2015 sudah ada lebih dari 1.000 kasus yang dilaporkan terjadi di Kongo. Virus ini tuh terus berkembang dan akhirnya infeksi yang di berita yang keluar ya di luar Afrika ini terjadi di Amerika pada tahun 2003 dan juga beberapa negara lainnya. Di Amerika Serikat sendiri pada tahun 2003 tersebut itu ada 47 kasus yang terinfeksi virus dan ini. Di Inggris juga ada 3 kasus dan di Israel sendiri ada 1 kasus yang terjadi di 2008. Dan akhirnya virus ini tuh menjalar ke Singapura pada tahun 2018. Di Singapura itu sudah ditemukan 1 orang yang terjangkit dengan virus ini. Gimana virus ini sampai di Singapura? Ternyata pada tahun 2019 itu ada salah satu warga negara Nigeria yang datang ke Singapura. Waduh. Nah, sebelum warga Nigeria ini datang ke Singapura, dia itu sempat datang atau attend ke suatu pernikahan dan mengkonsumsi daging hewan liar yang akhirnya menjadi sumber dari penularan virus cacar monyet ini di Singapura. Beberapa gejala dari virus cacar monyet ini yakni demam, nyeri, dan ruam pada kulit. Dan juga untuk kasus yang parah ini dia bisa menyebabkan pneumonia hingga kematian. Termasuk ini virus yang serem banget nih ya. Dan yang kedua adalah flu burung atau H5N1. H5N1 ini sebenarnya adalah virus yang menyebabkan penyakit pernafasan pada burung, tapi dia juga bisa nular ke manusia. Virus ini tuh pertama kali dideteksi pada tahun 1966 di Cina, di salah satu angsa yang ada di Cina. Tapi tingkat kematian dari virus ini juga mengerikan, yakni 50% jika dia tertular ke manusia. Perjalanan virus ini itu dari tahun 2003 sampai tahun 2019 ketika dia sudah menularkan ke manusia. WHO ini sudah melaporkan total temuan ada sebanyak 861 di dunia. Ada 861 orang yang sudah tertular virus H5N1. Dan tragisnya dari jumlah tersebut itu ada 455 orang yang meninggal dunia. Itu artinya setengah lebih dari orang yang terinfeksi itu akhirnya berujung kematian. Dan Indonesia juga kena dampak dari virus ini di tahun 2006. Ada 8 orang dari satu keluarga yang kena virus ini juga dan 7 diantaranya meninggal. So sad. Dan sebelum kejadian yang ada di Indonesia tahun 2006 itu, tahun 2005 Vietnam sudah dulu melaporkan bahwa ada 2 orang warganya yang terkena flu burung ini. Dan tragisnya flu burung ini telah menginfeksi otak dan saluran pencernaan mereka yang akhirnya menyebabkan 2 orang ini meninggal. Yang ketiga adalah Ebola. Sebenarnya Ebola ini diawali di tahun 1976 dan mewabah di 2 tempat di Afrika. Ebola sendiri itu sebenarnya diambil dari nama sebuah sungai, yakni Sungai Ebola, di mana penyakit itu pertama kali ditemukan. Nah, Ebola ini
dilansir dari situsnya WHO nih ya, dia itu ditetapkan sebagai penyakit langka sebenarnya. Karena virus ini itu menyebabkan penyakit yang akut gitu kalau dia itu nggak segera ditangani. Jadi ditetapkan WHO termasuk penyakit yang langka. Dan Ebola ini sebenarnya awalnya itu disebut dengan demam berdarah Ebola yang mewabah kembali di tahun 2014 sampai 2016 di Afrika. Dan di tahun itu juga menjadi wabah Ebola terbesar yang terjadi di Afrika Barat sejak virus ini tuh ditemukan gitu di 1976. Nggak berhenti di situ, di tahun 2018 sampai 2019 virus ini itu kembali muncul di DRC dengan kemunculan yang lebih kompleks, masalahnya lebih kompleks. Dan lagi-lagi virus ini itu disinyalir dia itu pertama kali yang membawanya adalah kelelawar. Jadi kelelawar ini inang dari virus Ebola ini. Ebola bisa masuk atau menular ke tubuh manusia itu dengan kontak lewat darah atau organ dan cairan lainnya dari hewan yang terinfeksi. Jadi mungkin dari orang yang makan kelelawar. Hampir sama ya dengan masalah corona ini ya. Nah, terus akhirnya si Ebola ini menular dari manusia ke manusia itu melalui kontak langsung dengan darah dan benda-benda terinfeksi yang lain. Jadi itu dari tentang Ebola. Terus yang keempat ada SARS. SARS ini kepanjangan dari sindrom pernafasan akut berat. Dan SARS ini merupakan penyakit pernafasan yang penularannya itu sangat beresiko fatal gitu. Nah, SARS ini lagi-lagi pertama kali ditemukan dan muncul itu di negara Cina pada tahun 2002, tapi dia pertama kali diidentifikasi sebagai SARS itu justru di tahun 2003. Padahal dilansir dari Medical News Today itu dari 2002 bulan November itu ya, sampai 2003 bulan Februari itu orang yang terjangkit SARS itu sudah ada 8.098 kasus. Dan itu tuh terjadi di seluruh dunia dengan tingkat kematian yakni 774 orang sih, dan itu tahun 2003 itu baru dilansir ditemukan bahwa namanya itu SARS. Lebih cepat si COVID kemarin ya dapat namanya, langsung beberapa bulan langsung dia dinamakan COVID-19. Kalau di SARS sendiri dia namanya adalah SARS. Nah, gejala dari SARS ini juga nggak langsung terlihat karena gejalanya itu muncul dari 3-5 hari setelah dia terpapar. Dan perkembangan dari virusnya itu ada 2-7 hari. Baru mungkin orang yang terkena SARS ini memburuk atau mungkin bisa lebih baik. Gejala awalnya juga ringan seperti flu, terus kedinginan, diare, batuk kering, terus sesak nafas, gejala flu biasa gitu ya, tapi ditambah dengan diare. Dan hampir sama dengan COVID, dia berkembangnya menjadi pneumonia. Terus yang kelima ada MERS. Nah, MERS ini sebenarnya saudaraan sih sama virus corona yang ada di Wuhan dan juga SARS yang aku bilang tadi sebelumnya. Nah, si MERS ini tuh juga penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus corona berkode MERS-CoV. Jadi MERS, SARS, dan COVID-19 itu sama-sama kesamaannya adalah merupakan penyakit pernafasan. Jadi dia masuknya melalui lubang-lubang pernafasan, hidung, mata, telinga, mulut. Dan seperti yang dilansir dari WHO, kasus MERS ini khas banget, yaitu tanda-tandanya yang muncul adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Ini hampir mirip sama SARS dan COVID-19 ya. Nah, MERS ini sendiri itu udah dilaporkan di 27 negara sejak tahun 2012 dengan sekitar 80% kasus manusia dilaporkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Wow, banyak banget ya. Nah, yang keenam adalah rabies. Lagi-lagi rabies ini adalah salah satu virus mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia. Wow, dengan tingkat kematian 100% apabila nggak divaksinasi. Ini lebih mengerikan guys. Dan virus ini tuh ditularkan dari air liur hewan yang juga terkena rabies. Contohnya kucing, kelelawar lagi, dan anjing. Dan dari WHO ini juga pernah menyebutkan bahwa 99% manusia yang meninggal karena rabies ini didapatkan dari dia tertular dari anjing gitu. Jadi ini lebih mengerikan sih ya, tingkat kematiannya hampir 100%. Karena virus ini tuh mempengaruhi otak dan sistem syaraf kita gitu.
Pada tahun 2009 yang lalu, wabah virus yang parah ini itu menewaskan lebih dari 90 anak di Angola, Afrika Selatan. Wow. Dan virus ini itu endemik di semua benua kecuali Antartika. Nah, yang ketujuh adalah cacar. Penyakit cacar akibat virus variola di masa lalu pernah sangat mengerikan dan menghancurkan, mematikan banyak orang. Pada abad ke-20, cacar ini sempat menewaskan 300 juta orang di seluruh dunia. Wow. Tapi akhirnya setelah itu WHO membuat cara dong ya. Dia berpikir keras bagaimana untuk menanggulangi. Dan akhirnya ditemukanlah kampanye imunisasi global yang akhirnya pada tahun 1980 virus tersebut bisa diberantas. Nah, gejala yang dimiliki oleh cacar ini antaranya demam tinggi, ruam bergelombang, lepuh berisi nanah, muntah, dan tubuhnya sakit. Terus pada zaman dahulu sebelum medis itu secanggih sekarang, itu penanganannya sedikit mengerikan ya, soalnya banyak yang korban-korbannya itu dibiarkan sampai buta dengan bekas luka yang dalam dan permanen. Karena kita tahu kalau udah kena cacar itu ada cekungannya gitu, dan itu kembalinya itu lama banget. Jadi sebenarnya selain COVID-19 yang kita alami di tahun 2020 ini, yang ditemukan di tahun 2019 kemarin, itu ada 7 wabah virus yang juga sempat mengguncangkan dunia. Nah, itu tadi sekelas referensi dari aku, yakni tentang 7 wabah virus yang pernah mengguncang dunia selain corona. Jangan lupa untuk ikutin terus video aku selanjutnya. Bye!